Oke, halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Di siang hari ini, selamat datang di LV Prominent Exclusive Client Gathering dengan topik New Business Model After COVID-19. Oke, perkenalkan saya Rufirman juga akan memandu acara hari ini dan saya perkenalkan dulu ada Pak Daniel Handoyo ya Pak ya, Associate Executive Director Century 21. Apa kabar Pak Daniel? Pak Daniel, mungkin suaranya masih di mute. Oke. Sorry, Pak Daniel suaranya masih di mute. Yes, halo Pak Oke, Daniel. halo Pak Ruby, halo Bu Yes. Christine, Pak Sulihin semua. Ya, halo, Kemudian Selamat juga sore. ada Ibu Christine Wibowo, General Manager of LV. Halo Bu Christine, selamat siang. Halo Pak Ruby, halo Pak Sulihin, Pak Daniel dan Yes. semua yang hadir. Selamat Halo, sore. Bu. Kemudian Selamat juga sore, Pak Bu. Sulihin Wijaya, Presiden Director Promex. Sehat Oke. selalu ya. Sehat, Selamat Pak Ruby, siang. sehat semua. Salam Bapak, kenal Ibu semua, sehat semuanya. semua yang masuk. Thank you. Yes, kalau lihat dari wajahnya cerah-cerah semuanya artinya banyak closing. Amin. Amin. Yes, tentunya. Nah, Cuma nanti hari gimana ini Ibu Christine loh. Tapi Ibu Christine yang paling cerah, Pak. Ibu Christine Iya, yang paling cerah. Yang paling cerah, yes, Ibu Christine yang paling Iya. cerah kalau lihat Ini report bulan lalu, proyeknya mantap. primadona nih soalnya. Primadona, nih. benar, yes, benar sekali. Ini yang membuat semangat industri properti pastinya tentunya closing ya, betul ya Bapak-Bapak semuanya ya. Betul. Iya, oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih, Pak Sulihin, Pak Daniel, Bu Christine. Nah, bicara soal ini kan karena COVID pasti adanya perubahan ya, Bapak Ibu semua ya. Nah, apakah ada perubahan bisnis model karena COVID-19 ini? Gimana menurut Pak Daniel? Pak Daniel dulu deh, Pak Daniel. Ya, mungkin sebelum masuk ke bisnis model, kita mesti tahu bahwa saat ini ada perubahan behavior kayaknya Pak Ruby. Behaviornya dulu ya? Ya, Oke, menurut betul, saya ada perubahan betul. behavior saat ini. Kemarin beberapa waktu lalu ya, saya ada baca suatu report dari satu perusahaan namanya Accenture. Jadi Accenture ini adalah sebuah manajemen consultant ya yang ada di seluruh dunia. Nah, sehingga mereka ini kan juga melakukan investment banyak kepada perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Jadi mereka melakukan pengamatan lah istilahnya gitulah. Apa yang berubah dengan pola behavior manusia gitu. Saya ada sedikit satu slide aja ringkasan daripada laporannya dia. Saya coba tampilkan di sini ya kali ya supaya lebih jelas kali Pak ya. Boleh. Oke, jelas ya? Kelihatan ya? Yes. Ya, jadi kata dia, saya coba singkat aja. Jadi, apa sih perubahan behavior setelah COVID-19, kata dia gitu kan. Bagaimana kita merespon kepada sebuah normal yang nggak pernah terjadi, kata dia gitu. Jadi, ya mungkin maksudnya ini adalah new normal kali gitu ya. Yes, betul. Nah, jadi kata menurut dia tuh ada 5, Pak, katanya, Pak. Ada 5 perubahan human behavior, kata dia. Yang terjadi sekarang dan kemudian juga untuk ke depan, gitu. Nah, yang pertama itu adalah the cost of confidence itu ada perubahan, katanya. Jadi, ini bicaranya mungkin adalah tingkat kepercayaan kita itu sekarang itu menjadi mahal, gitu loh. Ya, mungkin teman-teman semua di sini juga mungkin mengalami gitu ya. Kalau kita baru pulang dari supermarket, sekarang barang-barang kita semprot-semprotin pakai disinfektan, bener gak ya? Bener. Iya, saya pernah ada lihat satu pengacara besar gitu ya. Dia beli obat dari luar, dari toko obat gitu. Obatnya itu direndam sama deterjen sama dia. Betul ya. Bungkusan obatnya itu direndam sama deterjen. Katanya untuk mati-matiin virus ya katanya gitu kan. Iya, 20 menit. Iya. Nah, terus teman saya gitu kan kebetulan di kantor, rekan kerja saya di kantor, dia punya pembantu yang pulang pergi gitu loh. Yang datang pagi-pagi datang bersih-bersih rumah kita, habis itu dia pulang gitu ya. Nah, begitu dia datang ke rumahnya si apa namanya rekan saya ini, disuruh mandi dulu, Pak. Disuruh mandi dulu baru boleh kerja. Jadi katanya ya, kita kan nggak tahu kata dia. Dia tuh naik angkot, duduknya di mana, ya kan salaman sama siapa kan kita nggak tahu kata dia. Saya punya anak kecil kata dia. Udah suruh mandi dulu kata gitu. Nah, jadi saya ngelihat bahwa ya kepercayaan itu mahal gitu harganya gitu sekarang gitu kan. Apalagi kita banyak dengar berita-berita gosip ya kan. Sekarang di WhatsApp segala macam bertebaran itu berita gosip ya. Itu mau nggak mau kita jadi memproteksi diri kita kan. Setiap orang menjadi lebih individualistis kali gitu ya mungkin sekarang itu ya. Nah, orang hanya mau make atau kita kalau mau belanja beli makanan atau apa dari sebuah restoran yang memang kita udah tahu kualitasnya, udah punya brand seperti itu. Nah, baru kita
confidence untuk kita beli gitu. Kita nggak mau makan sembarangan sekarang misalnya. Kalau dulu ya saya kan sebagai marketing kadang-kadang kita suka makan di pinggir jalan, di tengah jalan, ya mampir kita makan restoran Padang misalnya gitu kan. Nah, sekarang nggak berani. Mau bawa pulang juga nggak berani gitu kan. Mendingan yang ada brandnya yang udah jelas gitu apa gitu kan. Nah, jadi ini yang mungkin terjadi Pak gitu kan. Nah, lalu yang kedua, the virtual century katanya gitu kan. Jadi ya ini seperti yang kita ketemu sekarang. Perasaan kali terakhir kita ketemu sama Ibu Christine itu sebelum COVID, Bu. Ya ketemu tatap muka gitu kan, ketemu meeting, ada Pak Sulihin juga waktu itu kita datang kan ke Alam Sutra, kita lihat gitu kan. Nah setelah itu udah nggak pernah lagi. Ya ini yang terjadi gitu kan, the virtual century gitu kan. Nah dikatakan bahwa online itu akan mengalami akselerasi kata dia. Ya, jadi dibandingkan dengan 25 tahun yang lalu pada waktu email itu baru mulai umum digunakan, ke depan ini akan terjadi akselerasi secara penggunaan online. Ya kan data daripada kalau nggak salah saya baca di Skype ya kalau nggak salah ya, peningkatan penggunaan itu sampai dengan 500% katanya saat ini. Ya kan, jadi kan itu luar biasa gitu kan. Nah, apalagi yang penting bahwa experience itu yang mungkin mesti dituangkan dalam bentuk virtual gitu kali sekarang. Ya kan, jadi ya mungkin kalau kita di industri agent property ya, agent property sekarang belajar Pak Bu untuk melakukan shooting video listing dan segala macam di dalamnya gitu kan untuk menyajikan pengalaman yang lebih imersif kepada klien-kliennya, kan kayak seperti itu. Nah, lalu yang ketiga kata dia, setiap bisnis itu akhirnya harus berkaitan dengan ada health-nya, ada sisi health-nya gitu. Ya kan, saya ada baca juga di beberapa artikel katanya, sekarang kalau orang mau kerja sebagai karyawan mau masuk ke kantor, mungkin dia akan perlihatkan dulu gitu kan, kantornya ini lokasinya seperti apa, apakah memperhitungkan distance health gitu antara satu karyawan dengan karyawan lain gitu. Nah ini jadi concern. Jadi semua orang pengen supaya health itu menjadi suatu yang terutama gitu sekarang. Betul. Nah, yang keempat, nah ini menarik nih, ya kan? Ini mungkin berkaitan juga sama ya proyek yang kita lagi mau bicarakan sekarang gitu kan, bahwa orang itu akan cenderung tinggal di dalam lokasi dia yang lokal gitu. Ya Kukuning ini maksudnya dia tuh tinggal di dalam rumahnya, beraktivitas di sekeliling rumahnya gitu dan sebagainya macam gitu loh. Jadi rumah itu adalah menjadi pusat dari semua kegiatan dan experience gitu loh. Ya jadi orang akan tinggal di rumah, orang akan bekerja di dekat rumahnya itu dan lalu akan menyebar keluar di sekeliling rumahnya itu gitu loh. Jadi di komunitas terdekatnya seperti itu. Ya. Nah, terus yang terakhir katanya ya ini dari akan ada perubahan dari kebijakan atau insentif pemerintah yang akan terjadi. Ya kita udah lihat ya sebenarnya ya. Pemerintah kita udah melakukan banyak juga insentif di beberapa macam industri dan stimulus-stimulus untuk mempercepat hal itu gitu. Nah, ini sih yang katanya akan terjadi ke depannya nih Pak Ruby. Ya, itu singkat aja sih. Yes, behavior-nya akan berubah ke sini Pak. Iya, jadi ada perubahan behavior, iya. Nah, ini akan mempengaruhi perubahan bisnis model juga dong Pak? Ya pasti Pak, pasti mau nggak mau Pak. Ya kan, jadi ya seperti kita tadi saya cerita bahwa kita sebagai broker juga kita berusaha sekarang itu untuk lebih memberikan pengalaman yang lebih imersif kepada klien kita gitu loh. Beradaptasi juga lah Pak ya. Iya, pasti beradaptasi juga. Betul. Yes. Kalau gimana kalau menurut Pak Sulihin Pak? Iya, thank you. Memang yang Pak Daniel ngomong itu memang sudah, kalau kita bilang mau tidak mau kita harus merubah diri kita. Kan sudah jelas itu. Kalau kita nggak mau berubah ya kita punah lah kasarnya di bisnis ini. Jadi iya kan. Jadi kalau saya bilang ya kita semua harus mengikuti perubahan yang cukup cepat ini. Memang gimana ya? Ada orang yang merasa nggak perlu berubah. Ada orang yang merasa saya ya coba. Ada yang merasa oh saya harus berubah. Nah itu behavior yang terjadi di marketing saya nih. Saya mau Pak Daniel aja. Jadi di kita pun ada banyak kantor dan orang yang tergantung orang ya. Nah, kembali lagi kepada kita. Kalau kita masih tetap mau eksis di bisnis, kalau saya bilang bisnis dan kemudian kita tetap mau jalan di bisnis ini, kita harus berubah. Perubahan yang begitu cepat ini terjadi kan tiba-tiba gara-gara COVID. Kalau nggak ada COVID, mungkin perubahannya nggak begini nih, slow kita. Naiknya pelan-pelan terjadi kan. Tapi kalau sekarang ini kan benar-benar balik. Nah, tinggal gimana kita mencoba mengikuti irama perubahan ini. Nah, saya harap ya kalau saya bilang ya kalau di tim saya di Promek memang kita juga udah berusaha untuk mengajak mereka untuk berubah. Memang teknologi itu tidak bisa dihindarkan. Kemudian kita juga memang harus kembali lagi kalau saya bilang mau gimana pun kembali ke pribadi masing-masing lah
susah juga kita ngomong ya. Kantor, orang, ya developer mungkin juga sudah berubah sistemnya, caranya, ya kan, sudah kasih semuanya, ya kembali lagi kepada gimana kita mengajak orang untuk merubah itu, sehingga karena ke depan kalau saya lihat semua customer akan terbiasa dengan begini nih, kita nggak perlu datang, mungkin cukup presentasi begini, ya kan, yang jelas, yang seakan showingnya cukup melalui Zoom mungkin ya kan, sehingga mereka juga merasa cukup confident, cukup nyaman. Tinggal gimana kita presentasi sesuai dengan ekspektasinya dia saja sih. Dan rata-rata sudah berubah semua, Pak ya? Rata-rata sudah berubah semua, Pak Ruby, sekarang kita. Karena udah berapa bulan ini ya? Ya, gara-gara 2 bulan ini ada kayak begini, semua transaksi berubah. Ya kan? Semua perjanjian berubah. Semua pertemuan berubah. Jadi sudah berubah, ya kita juga berubah. Ya kalau yang nggak mau berubah, ya silap, ya udah, selesai. Jadi memang perubahan ini saya bilang banyak sekali marketing yang kaget juga, tapi ya kita mau nggak mau harus siap ya kalau kita mau tetap di bisnis ini. Kita tetap harus berubah. Pak Daniel dan Pak Solihin, kalau bicara soal penjualan, berapa banyak nih pengaruhnya? Dan juga mungkin penjualan properti sampai kuartal kedua, gimana dengan Century dan juga Pomex? Mungkin dari Pak Daniel? Iya, kalau penjualan sih sebenarnya tetap ada, Pak. Tetap ada ya? Tetap terjadi kok. Iya, makanya tadi yang seperti yang Pak Sulihin sampaikan, kalau agent itu kita bisa menggunakan segala macam tools yang terjadi yang sekarang tersedia untuk menjual gitu ya. Dan mereka mau berubah, mau menggunakan mulai menggunakan online dan lain-lain. Penjualan terjadi kok, Pak. Udah banyak buktinya, Pak. Ibu Kristi nanti mungkin bisa cerita juga gitu kan. Ya, ini kan salah satu menurut saya salah satu project yang fenomenal gitu maksudnya ya, gitu kan di tengah ini, tapi penjualan cukup bagus. Dan juga bukan cuma satu project ini, Pak, ada banyak, Pak. Ada banyak 3-4 project lagi juga tetap menjual. Jadi ya menurut saya tetap ada market itu, menurut saya tergantung sih ya kalau properti itu saat ini ya, Pak ya. Kalau memang itu bisa menjawab kebutuhan gitu ya, saya rasa sih konsumen itu masih mencari saat ini gitu loh. Nah, kalau kayak kata Pak Hermawan Kartajaya itu kan ada 3 faktor kata dia. Kalau kenapa suatu produk itu bisa berhasil dijual gitu kan? Katanya PDB katanya. Jadi pertama adalah positioning-nya harus benar juga gitu. Ya pertama positioning-nya benar, lalu ada uniqueness dibanding dengan yang lain. Jadi produknya unik gitu kan. Yang ketiga adalah brand-nya harus kuat, harus bagus gitu kan. Nah, ya memang sih kalau lihat transaksi Pak yang terjadi terutama di primary market ya, yang terjadi dalam 2-3 bulan terakhir ini gitu ya. Memang rata-rata memang ini semua dari developer-developer yang besar kalau saya lihat. Terus terang. Ya, jadi emang rata-rata seperti itu. Yang scale-nya itu memang udah perusahaan TBK lah bisa dibilang seperti itu. Mereka yang bisa survive di situ. Karena memang mungkin faktor brand-nya udah kuat, lalu mereka punya positioning dan diferensiasinya juga kuat gitu di sana. Ya, jadi ya seperti itu sih kalau saya lihat ya, Pak ya. Tapi penjualan terjadi Pak Ruby, masih bagus kok. Bagus, mantap. Teman-teman juga sama, saya rasa Pak Sulihin juga ya, Pak Sulihin. Ya, sama kok. Gimana Pak Sulihin? Sama, sebenarnya penjualan tetap berlangsung Pak. Yang saya bilang tadi, penjualan kalau secondary kebetulan kita kan kalau saya kan banyak secondary juga Pak, teman-teman tim saya. Jadi di kantor-kantor secondary jalan kok, cuman caranya sudah berubah. Yang saya bilang, jadi pembacaan akte itu pakai Zoom sudah, tidak ketemu. Betul, pembacaan akte itu pakai Zoom. Kemudian tanda tangan itu sudah ketemunya yang dari pihak notaris yang bawa ke rumah dia, tidak ada pertemuan sama sekali. Tidak ada pertemuan. Semua transaksi berjalan dengan begitu modelnya, transfer uang juga langsung bank, segala macam. Jadi tidak ada pertemuan. Jadi memang terjadi itu, dan kita harus siap dengan itu. Ya cuman ya kalau cerita lebih panjang Pak Ruby ya jelas Ibu Christine yang lebih tahu lah. Betul. Kita mau ngobrol nih sama Bu Christine. Kalau yang itunya tuh harus Bu Christine cerita gimana. Iya. Oke, betul sekali Pak Dani Mas Ulin. Oke. Nah, Bu Christine dari LV. Nah, di kondisi seperti ini apa sih yang developer lakukan nih, Bu Christine? Bagaimana bisa menciptakan promosan sehingga bisa terjadi penjualan, Bu Christine? Iya, mungkin saya cerita dari yang paling general ya. Mungkin nggak banyak
mungkin nggak banyak dari yang ikut ini tinggal di Alam Sutera atau mengerti di dalam Alam Sutera. Jadi dari yang selama pandemi ini ada beberapa hal yang bagus yang dilakukan secara tanggap oleh developer, baik dari Alam Sutera sendiri, kemudian kerjasama dengan warga, kerjasama juga dengan toko-toko dan pasar, dan semua komersial yang ada di Alam Sutera, yaitu yang pertama kita juga sekarang untuk di Pasar 8 itu segala kebutuhan itu kita bisa pakai online ya. Jadi kita sambungin dengan aplikasi untuk di estate kita, jadi mereka bisa sambung, mereka bisa pakai online, jadi nggak usah datang ke pasar pun masih bisa. Kemudian kita juga dengan relasi kita di Pemda dan lain-lain, kita kerjasama untuk supaya mereka melonggarkan untuk toko-toko yang penting nggak ditutup. Jadi so far kehidupan warga di Alam Sutera sih so far oke. Kemudian protokol COVID kita juga, update-nya juga kita tingkatkan terus. Kemudian kita juga melakukan CSR. Jadi banyak hal-hal internal yang kita lakukan sehingga membuat saat ini bagi warga Alam Sutera sendiri merasa sangat nyaman, Pak Rudi. Jadi mereka merasa bahwa mereka memang nggak harus keluar dari Alam Sutera dan mereka juga social distancing tetap oke. Kemudian untuk PSBB juga mereka karena semuanya bisa dikirim, sampai daging, sampai belanjaan apapun juga bisa dikirim. Jadi itu kita coba sambungkan dengan kita punya konsep aplikasi, sehingga memang tinggal secara general tinggal di Alam Sutera dalam kondisi seperti ini, perubahan yang kita lakukan membuat warga nyaman. Dan selain itu juga Alam Sutera, mungkin kalau tadi cerita Elvi ya, Bapak Ibu yang semua yang hadir di sini, Elvi adalah salah satu proyek terbesar dan terbaru Alam Sutera yang sebetulnya mau kita launch itu di bulan April, Pak, sebetulnya. Tapi karena kondisi yang seperti ini, akhirnya justru ini membuat kita punya waktu yang lebih banyak untuk kita bisa melakukan inovasi yang lebih ke produk kita. Jadi untuk LV sendiri itu ada apartment dan ada juga untuk shop houses atau LV Promenade. Tapi mungkin saya cerita dulu, tadi ditanya ya, topiknya adalah apakah ini sesuatu yang berubah gitu. Jadi beruntung juga dengan adanya COVID ini membuat kita melakukan, tim development kita melakukan beberapa pembenahan ya. Yang pertama yaitu kita memperkuat infrastruktur internet ya, karena sekarang kan work from home. Jadi kita lihat bahwa ternyata kebutuhan akan listrik dan air yang orang ngomong kalau nggak ada listrik, nggak ada air, orang nggak bisa hidup gitu ya Pak ya. Dan sekarang internet nantinya akan juga menjadi satu kebutuhan yang sama pentingnya seperti air dan listrik gitu. Jadi dengan adanya pengalaman daripada COVID, daripada pandemi ini membuat kita memperlengkapi kembali untuk proyek kita ini menambah bandwidth sehingga speed internetnya bagus, dan kalau satu keluarga itu semuanya harus work from home, learning from home, kapasitas internetnya itu sangat memadai. Itu yang pertama. Yang kedua, nyambung nih seperti yang Pak Daniel tadi ngomong, bahwa kita ada, tadi Pak Daniel ngomong every business is a health business. Jadi orang maunya yang kesehatan gitu. Kita juga membuat hygiene operational gedung dengan cara touchless, kemudian kita juga perbaiki untuk mekanisme terima pesan antar, kita juga perbaiki juga nanti untuk apartemennya, ya. Jadi karena ada masa untuk kita yang tadinya mau awal April udah launching, terus kena pandemi ini sudah ada positifnya juga. Yang ketiga, yaitu tadi kalau dikatakan Pak Daniel bilang cocooning ya, jadi suka lebih mau karena harus tinggal di rumah. Nah, ini kita juga ruang bersama kita juga kita perbaiki ya supaya gampang work from home. Seperti coworking-nya kita perbesar supaya para penghuni apartemen nanti kalau misalkan mereka harus kerja, harus scanning, harus fotokopi, harus melakukan kegiatan bisnis, itu kita punya coworking yang cukup besar. Kemudian kita ada library juga. Kemudian kita juga kita memastikan kembali nanti di apartemen kita itu setiap koridornya itu mempunyai kondisi open air yang bagus ya. Jadi sehingga sirkulasi udaranya itu sangat bagus supaya itu sehat dan menekan untuk angka penyakit menular. Ya, jadi kalau dikatakan apa ini yang dilakukan Alam Sutera di masa pandemi selain yang sudah existing sekarang, kita juga memikirkan nih untuk apartemennya. Nah, kita melihat bahwa sekarang bisnis model ini memang benar yang dikatakan bahwa mulai bergeser. Sekalipun mungkin nanti COVID sudah membaik menurut saya, kita tidak akan pernah bisa kembali ke normal. Karena apa?
ya tadi orang sudah mulai menjaga jarak, kesehatan juga semakin penting, sehingga mungkin perusahaan yang tadinya harus datang ke kantor 1 minggu, mungkin nanti setelah ini mungkin juga akan berbeda polanya, mungkin sebagian di rumah dan sebagian di kantor, karena secara operasional juga pasti akan lebih rendah. Dengan seperti itu menurut saya, satu yang mau saya perkenalkan tentang LV Promenade ini sangat cocok sekali Pak Ruby. Kenapa sangat cocok sekali? Karena kalau orang-orang banyak work from home, dia nggak sekarang kegiatan di kantor juga semakin, maksudnya bisa dikurangin. Tadi dikatakan agent properti juga sekarang nggak, biasanya satu hari cuma bisa viewing dengan customer paling 2-3 kali karena keterbatasan jarak dan waktu. Dengan adanya virtual tour dan sebagainya, itu kesempatan akan lebih banyak juga. Tapi mereka akan lebih banyak di tempat tinggal mereka. Sehingga satu produk ini namanya LV Promenade. Ini adalah kawasan bisnis arcade yang ada di barisan depan project apartemen LV. Dan LV Promenade ini dia adalah bisnis arcade. Tadi dikatakan bahwa dengan COVID ini bisnisnya akan berubah. Orang lebih banyak di rumah, orang lebih banyak di tempat tinggalnya. Dengan demikian, LV Promenade yang letaknya ada di depan, ya, sebagai barisan depan atau sebagai ikat pinggang depan Project LV ini, mempunyai captive market hampir 1.600 penghuni. Yang mana dulu misalkan nih, kalau bukanya toko apa nih ya, bukanya restoran misalkan, oh kalau siang nggak terlalu rame banget untuk penghuni apartemen, karena semuanya pada kerja. Tapi sekarang, dengan perubahan bisnis model ini, menurut saya, captive market itu akan lebih terserap. Karena banyak yang tinggal di situ. Dia nggak, ngantornya mungkin seminggu nggak full ngantor dan sebagainya. Dan kemudian juga nggak mau sekolahnya pilih yang deket-deket. Terus kemudian istrinya mungkin ibu rumah tangga, biasanya datang ke pasar, ke supermarket. Sekarang lebih banyak barangnya dikirim ke rumah. Dan pastinya untuk kenyamanan tempat hunian itu orang kalau yang di depannya tokonya ada tokonya, ngapain dia beli harus yang jauh-jauh, bener ya Pak Ruby ya? Iya. Sehingga itu bisa menjadi satu captive market yang sangat potensial. Nah, cerita lanjut lagi ke LV Promenade ini. LV Promenade ini adalah satu bisnis arcade yang akhirnya kita putuskan pada awal bulan April itu, kita akan perbaiki lagi untuk apartemennya supaya lebih menyesuaikan dengan model bisnis dan bagaimana behavior orang nantinya setelah COVID ini. Makanya kita putuskan kita akan buka dulu penjualan untuk LV Promenade ini. Dan saya ingat banget, mungkin Bapak Ibu yang di agent juga, Pak Daniel, Pak Sulihin ingat, kita benar-benar dalam 1 minggu waktu itu kencengnya untuk kita promosi, untuk kita mencoba ke teman-teman agent dan ke teman-teman sales untuk bercerita tentang LV Promenade ini, dan dalam waktu 1 minggu penjualan kita 200 miliar, Pak. Wow, dengan banget. Dengan harga 1 unitnya itu paling murah 3,5-an sampai dengan 6 miliaran karena kita ada pembayaran yang cukup panjang gitu ya. Wow. Menurut saya kenapa ini sangat menarik gitu. Kenapa pada saat itu orang sampai ngantri dan semuanya pada saat kita membrief marketing, membrief agent, semuanya kita pakai Zoom ini. Jadi kalau bisa dibilang ini Zoom ini sudah sangat berjasa. Kita benar-benar tidak ada pertemuan fisik. Dan ketika customer memutuskan membeli, kita bantu one-on-one juga dengan pertemuan Zoom. Ya, jadi benar-benar advice-nya kita remote dengan Zoom. Kemudian dokumennya yang dulunya kalau orang beli pasti tanda tangan surat pesanan, sekarang kita juga sudah menggunakan DocuSign, jadi secara legal itu oke banget, jadi kita cuma butuh beberapa detik untuk tanda tangan saja. Semuanya kita lakukan dengan online, dan menurut saya kenapa kok customer mau memutuskan nih, pada saat itu memutuskan, mau take it gitu. Kenapa? Karena memang lokasinya luar biasa, Pak. Jadi lokasinya sendiri, kita punya captive market dikelilingi oleh 7 apartemen yang ada di Alam Sutera sendiri nih. Kita belum bicara Tangerang, kita ngomong Alam Sutera sendiri. Kita juga punya 35 cluster di surrounding daripada LV. Kemudian ada 3 university, ada Binus University, ada Bunda Mulia, ada Swiss German University,
Dan kita juga surrounding kita itu adalah ada 5 office building yang benar-benar just walk away aja dari lokasi LV Promenade ini. Kenapa kok just walk away aja? Mall just walk away, university juga, karena memang lokasi daripada LV Promenade ini ada di downtown-nya Alam Sutera, Pak. Jadi lokasi yang paling depan. Jadi kalau developer itu di mana-mana ya, mungkin ya developer ya, selama kita 25 tahun nih dagingnya baru dikeluarin nih katanya. Ini lokasi terdepan dan lokasi terbaik kita. Sehingga saat itu orang memutuskan kayaknya saya nggak akan bisa dapat lokasi yang seperti ini lagi dengan konsep yang seperti ini. Kenapa menarik juga LV Promenade ini? Karena dia punya konsep yang berbeda. Kalau ruko biasanya itu dia isolated, jadi biasanya orang masuk kompleks ruko, terus kalau mau ke rukonya misalkan kayak restoran gitu, mobilnya parkir di depan restoran, ya udah dia turun langsung aja gitu. Jadi kalau nggak mau jalan-jalan, orang-orang nggak jalan-jalannya di situ, jalan-jalannya di mall. Tapi ini beda. Kenapa? Karena LV Promenade ini dibuat dengan konsep promenade. Jadi dia bisa memang ada area walk away yang cukup besar untuk bisa jalan-jalan, dan setiap unit itu ada alfresco dining-nya. Jadi memungkinkan buat kegiatan bisnis yang memang ada outdoor activity-nya, seperti mungkin kafe, restoran, atau apapun, ini bisa support, bisa sangat mendukung. Terus lagi kelebihan kita adalah, kalau biasanya orang, kemarin pada saat itu saya ngobrol sama teman saya, ayo ini ada ruko gitu. Enggak, ruko saya itu loh disewain aja, udah dipasang tuh banyak tuh, dari Century, dari Promenade, dari mana-mana, belum jangan sebut brand, Bu. Nggak tersewa-sewa tuh katanya. Terus kenapa? Karena behavior orang yang membutuhkan ruko itu siapa? Yang membutuhkan ruko adalah orang-orang yang memang dia bisnisnya harus berada di tempat komersial. Misalkan dia kantor, kalau kantornya alamatnya rumah di klaster, orang nggak percaya, nggak kredibel. Misalkan les-lesan dan lain-lain. Tapi kadang dari mereka nggak butuh space yang gede banget. Seringkali orang mau sewa ruko, aduh ngapain juga ya 3 lantai. Dia butuhnya mungkin yang bawah. Dia butuhnya mungkin cuma 2 lantai. Akhirnya lantai 3-nya jadi kosong. Lantai 2-nya jadi kosong. Tapi nggak ada pilihan, karena dia harus ada di commercial area. Nah, sedangkan behavior developer sendiri seringnya, kalau bisa 5 lantai, rukonya 5 lantai. Karena membagi harga tanahnya akan murah. Nah, LV Promenade ini berbeda. Kita ada 2 lantai, ada 3 lantai, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Plus, tiap lantai itu bisa diakses dengan koridor yang terpisah, Pak Ruby. Sehingga Pak Ruby kan punya kantor property agent, mungkin ada di lantai 2, lantai 1-nya kafe. Lantai 3-nya mungkin aksesnya bisa beda-beda ya, Bu ya? Beda-beda. Iya, Yes, dia memang punya koridor terpisah yang bisa mengakses di setiap lantainya. Jadi misalkan bawahnya salon, atasnya butik, tanpa melewati daripada lantai yang pertama, masuk ke salonnya dia udah bisa nih langsung ke butik yang di atas. Misalkan kayak begitu. Jadi ini membuat orang sangat menarik. Kenapa? Karena kalau investasi, orang yang paling pusing investasi, kita selalu bicara tentang capital gain ketika dijual. Padahal properti itu salah kalau kita berpikir hari ini beli, besok dijual, salah gitu ya. Hari ini beli, kita tunggu untuk kita dijual. Dalam masa tunggu itu, kita pasti ingin memanfaatkan yang namanya sewa atau rental gain-nya. Ya, sedangkan rental income itu seringkali terjadi susah kalau memang ya tadi yang saya ceritain, ya 3 lantai, orang nggak butuh bisnisnya 3 lantai, susah. Sedangkan kalau ini boleh tiga model bisnis yang berbeda, sehingga bawah mau dipakai disewain salon, atasnya mau disewain butik, atasnya lagi yang lain, itu sangat memungkinkan Pak Ruby. Sehingga kemarin waktu orang beli saya tanya, Pak mau dibuat apa? Mau disewain, tapi saya belum jelas mau dipakai apa. Ya udah saya pilih yang 3 lantai aja karena saya yakin pasti bisa katanya. Aksesnya tetap dari bawah sini, Bu ya? Aksesnya tetap dari bawah. Iya, dari bawah. Ini ada tangga yang terpisah gitu, Bu ya? Iya. Jadi di pintu depan itu dia ada pintu utama, kemudian ada pintu ke akses tangganya, Pak. Oke. Jadi kalau bisnisnya sama, misalnya nih restoran memang butuh space-nya besar.
Waduh, kalau tangganya di luar pusing juga. Nanti ngantar makanan masa harus keluar dulu gitu ya. Kita karena kita masih project development, jadi nanti akan diberikan batas waktu untuk keputusan terakhir kapan. Apakah tangganya itu tetap seperti default delivery-nya sekarang atau mau tidak pakai koridor misalkan, karena dia memang 3 lantai mau di-utilize untuk bisnis yang sama misalkan. Jadi kita masih fleksibel. Ya, kemudian juga orang melihat satu lokasi. Tadi mungkin nanti ada testimoni juga yang benar-benar tinggal di Alam Sutera dan kebetulan cari ruko ya. Lokasi. Semua yang beli juga beberapa kita tanya ya karena lokasinya bagus banget. Tapi kalau lokasi bagus, produk nggak bagus juga percuma ya Pak Ruby ya, benar? Iya, betul. Ya karena lokasinya bagus, produknya bagus, konsepnya sangat menarik. Dan yang ketiga yang pastinya adalah setiap pembeli, apalagi di masa sekarang, semua orang walaupun ya properti masih jalan, developer jalan, semuanya jalan, tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa ini tidak semulus seperti masa-masa sebelumnya. Karena apa? Daya beli juga menurun, kondisi juga berbeda, dan sebagainya. Orang juga, saya akan beli kalau barang itu memang menarik. Kalau gampangannya itu belum bayar udah untung gitu ya Pak Ruby ya. Iya. Jadi kita juga menawarkan dengan harga yang cukup bagus ya, kalau kita hitung per meternya untuk 3 lantai, 2 lantai, itu di harga sekitar 18 jutaan, jadi kalau dihitung-hitung harganya komersial area, tapi harganya lebih murah dari apartemen gitu ya. Dan cara bayar kita juga menarik, kita sampai 60 kali, jadi bisa pakai dulu, belum lunas bisa pakai dulu Pak. Jadi menurut saya itu sangat menarik sih ya. Ini menarik banget ya Bu ya. Dan yang membuat ini karena mungkin lebarnya cukup besar Bu, jadi unik ya Bu ya. Iya, saya ini juga yang ruko biasanya itu sekarang karena harus unitnya jadi banyak, biasanya dibuatnya 4,5. Kemarin ada di satu tempat di Tangerang juga lebarnya 4, panjangnya 9 meter kalau nggak salah. Saya bilang aduh kecil banget, kalau buat display nggak oke banget. Sedangkan kita punya ini 7 dikali 15. Jadi kita memang untuk size-nya juga size spesial. Jadi sangat luas, dan untuk display, mungkin bisnis pasti kita ada display juga biasanya, itu sangat bagus kalau kita punya lebar yang bagus. Dan tadi saya katakan dalam 1 hari kita bisa hit 200 miliar ya, puji Tuhan ya, karena memang proyeknya yang luar biasa. Ya, ini adalah proyeknya ini sekarang available 2 unit, mungkin Pak Ken boleh kasih tunjuk, itu yang ada tanda merahnya. S58 dan S59. Ini ya, S58. Sebetulnya itu yang paling bagus Pak Ruby. Kenapa paling bagus? Karena dia itu bentuknya kotak 7 kali 15, 3 lantai. Ya, dia stand alone, nggak nempel dengan apartemen, dan dia deket dengan lobby. Sehingga tadi saya katakan sekarang bisnis model mulai berubah nih. Orang work from home, orang learning from home, dan social distancing, mereka nggak mau pergi terlalu jauh juga, jaga kesehatan. Semakin dekat dengan lobby, semakin menarik, karena mereka berarti dekat untuk ke tempat tersebut, untuk bisa akses. Wow, mantap sekali. Dan Bu, tadi saya baru dikonfirmasi bahwa tadi ada mau testimoni ya Bu ya. Ada Ibu Ferawati Hartono, ini yang tinggal juga ya di Alam Sutera dan dia beli juga. Oke, boleh Bu kita langsung aja mendengarkan testimoni dari Ibu Ferawati. Halo, selamat siang Bu Ferawati. Sudah bergabung bersama kita. Halo. Halo, Ibu Vera nih saya kenal juga nih. Halo Bu Vera. Iya, namanya konsumen ya, terkenal. Karena belanja di mana-mana Pak, yang pasti. Investor. Bu Vera, silakan Bu Vera. Selamat siang Bu Vera. Ya. Saya mesti cerita apa nih ya? Cerita dong, kenapa nih? Mungkin sebelum Bu Fe cerita, Bu Fe ini pembeli pertama loh Pak, yang bayar booking pertama, karena begitu dengar dia bilang, waduh pas banget, pas saya cari, pas ketemunya yang kayak begini nih. Iya. Ini berarti tipenya tipe investor yang lagi nunggu nih momen seperti ini ya. Bu Vera, kenapa? Apa sih alasan Bu Vera nih bisa tiba-tiba ini memutuskan untuk membeli promenade ini? Mungkin saya
sederhana banget sih. Jadi saya memang tinggal di Alam Sutra, dan saya juga tahulah harga pasaran ruko-ruko di Alam Sutra itu sudah di 6 miliar, dan juga dengan lebar cuma 5 kali 15, 5 kali 12, tapi harganya sudah segitu, dan itu ruko-ruko secondary. Terus saya kebetulan memang saya butuh ruko, dan juga saya selama ini kalau beli dari Alam Sutra itu biasanya harus undian. Tiap kali undian nggak dapat, apalagi rukonya cuma sedikit kan, biasanya di launching udah sedikit, kita ikut undian nggak dapat lagi kan. Nah, terus kemarin kebetulan ada yang LV Prominent ini, saya melihat, wah kok ini menarik sekali. Pertama harganya itu nggak sampai 6 miliar, ya kan, cuma 5 miliaran, lebarnya 7 kali 15, berarti biasa cuma 5, ini 7, berarti kan dapat 1,5 kali lebih besar, ya kan. Terus saya juga tanya tingginya itu, lantai pertama tuh 4 meter lebih, lantai kedua 3 meter lebih. Ceilingnya ya, oke. Ya, tingginya juga bagus banget. Jadi kalau saya beli tuh serasa 4 lantai, saya hitung-hitung ya. Terus saya melihat dengan harga 5 M-an, gue dapat seakan-akan gue dapat 4 lantai, terus lebarnya 1,5 kali lipat lebih gede, nggak perlu antri lagi, nggak perlu undian lagi. Wah, gue bilang gue pasti langsung ambil nih. Kapan lagi dapat kesempatan begini? Ini kan namanya rezeki corona ya. Rezeki corona. Wow, ini kata-kata baru nih, rezeki corona. Silakan, Bu Vera. Jadi dari saya bilang ini murah, dan saya masih bisa cicil 60 kali. Kebetulan kalau ke bank itu kan lebih repot ya proses untuk KPR dan sebagainya. Kalau ini bisa cicil ke bank ke developer sampai 60 kali. Jadi menurut saya, wah ini kayaknya nggak perlu mikir panjang, harga murah, dapat lebih gede, terus juga desainnya cakep, nggak ada captive marketnya, ada apartemen 6 biji di belakangnya. Gue pikir mau buka usaha apapun, mau apapun pasti enak, disewain pun juga pasti banyak yang cari, gue pikir begitu. Jadi ya kayaknya harus ambil, dan untung gue jadi yang pertama, jadi gue bisa milih duluan ya kan, dan juga ini sekejap langsung habis ya. Luar biasa banget nih Alam Sutra. Tapi memang sih kalau yang sekarang beli memang harusnya yang paling untung ya, karena biasanya kita undian pun nggak bisa, belum tentu kita dapat gitu. Ini kesempatan lah buat semua teman-teman yang mau cari ruko bagus, murah, dapat lebih gede, ya. Bisa juga ambil juga di LV Prominent. Mungkin gitu aja. Wow, thank you so much Bu Ferawati Hartono testimoninya. Jadi benar-benar kalau sudut pandang investor nih melihat ini ada keuntungan ya. Nah, Bu Christine, ada yang mau ditambahin Bu Christine mungkin? Iya, jadi ya itu benar banget ya yang dikatakan Bu Fe, saya sih agree 100% ya, bahwa dari sisi developer sendiri sekarang memberikan banyak kemudahan. Alam Sutra mungkin boleh dikatakan ini baru yang pertama kali cicilan 60 kali, Pak. Oke. Ini dia nih. Satu. Kedua juga kita baru pertama kali tanpa undian juga. Karena kita pertama kali tanpa undian ya. Buat kemudahan dan terobosan tentunya, karena sekarang harganya harga COVID tadi dikatakan seperti itu, sehingga bagi customer, bagi konsumen, menurut saya ini sebuah kesempatan, karena belum tentu mungkin nanti next year walaupun bisnis model berubah, tapi ekonomi sudah berbeda, sehingga mungkin kita caranya nggak begini lagi, diskonnya mungkin nggak kayak begini lagi. Nah, hal-hal itu yang sangat menarik, karena kalau saya pernah ditanya juga, apakah ini harga udah paling bottom, Bu? Kok suruh saya beli properti? Jangan-jangan Ibu suruh hari ini tren market masih turun lagi nih. Menurut saya tidak ada satu orang pun yang mengerti ini bottom atau tidak. Tapi kita bisa menganalisa dalam kondisi yang seperti ini, kita mau dibawa sebottom apapun, emang harga tanah bisa turun sampai seberapa gitu kan. Dan betul. Kita sudah melihat bahwa market ini koreksinya juga sudah cukup banyak. Jadi kalau kita memang cash flow-nya bagus, kita juga memang perputaran oke, bisnis kita tidak terganggu dengan kita membeli ini, saya pikir ini satu kesempatan yang sangat baik. Oke, dan masih ada kesempatan, ini masih tinggal 2 unit lagi ya Bu Christine? Iya, Pak Ruby, betul. Oke, nanti kita balik lagi ngobrol bersama Bu Christine. Tapi saya mau nanya dulu sama Pak Daniel dan Pak Sulihin. Pak Daniel dan Pak Sulihin, sebenarnya untuk dalam kondisi gini, nah, properti-properti apa sih yang terjual? Atau terjadi transaksinya seperti apa sih? Mungkin Pak Daniel dulu nih, saya ceritakan. Apakah mungkin seperti yang kayak tadi dari sharing dari
pembeli bahwa melihat kesempatan, ada diskon atau juga momentum itu diambil, silakan Pak Daniel. Ya, saya rasa sih yang terpenting adalah ada uniqueness ya Pak ya. Uniqueness. Jadi ada uniqueness. Saya rasa sih kata kuncinya itu sih Pak. Jadi kalau lihat kalau kita di broker yang properti yang rata-rata sekarang terjual itu pasti ada uniqueness-nya tersendiri. Jadi terutama ya kayak misalnya contoh yang hari ini kita lagi pasarkan ya LV ya. Ya jelas ini jelas sangat unik sekali, tadi udah dijelaskan oleh Bu Fei kayak panjang lebar deh. Ya ini yang pertama kalinya lokasi yang paling prime, dagingnya kata Bu Christine tadi Alam Sutra ya kan. Lalu aksesnya juga bisa disewakan per lantai ya Bu Christine ya. Jadi selalu ada uniqueness Pak. Jadi saya rasa sih itu yang paling menjual di saat ini ya. Kalau memang sebuah developer itu bisa mengangkat sisi uniqueness yang memang menjadi kebutuhan gitu daripada masyarakat, itu yang saya rasa bisa diserap pasar dengan baik sih. Oke, kalau menurut Pak Sulihin gimana? Ya hampir sama sih Pak. Cuman maksud saya kalau gini kan ini jelas sudah ruko ini lokasinya kan untuk menservis dari yang Ibu Fei tadi bilang ada 6 tower apartemen di belakang ya kan. Jadi ini kalau untuk servis orang belakang saja udah yang punya tinggal di apartemen udah lebih-lebih mau dagang apapun gampang kan Bu Christine, bener nggak? Kalau biasanya buka, yang biasanya buka jam 10 sampai jam 10 ini jam 7 pagi mulainya. Iya, boleh. Terserah mau sampai fajar juga masih dilayanin orang mungkin itu. Karena itu saya bilang ya itu yang Pak Dhani bilang uniqueness dan punya kelebihan banyak. Target untuk istilahnya kalau orang buka, kalau kita lihat di di Alam Sutra kayak kita lihat ruko-ruko kan banyak sekali kan kita lihat ya. Mereka kan kita banyak lihat yang tutup lah kalau kita ngomong daripada yang buka. Kita bandingin aja deh kalau di sana kita jalan. Kalau di sini saya rasa ya kita tutup pun pasti suruh orang buka karena orang butuh Iya. Untuk belanja untuk apa something yang mereka butuhkan, need kan mereka tuh pasti butuh banyak. Kita lihat di tempat apartemen lain kita lihat banyak sekali kondisi kayak begitu. Saya juga sering lihat kan. Jadi kalau ruko yang namanya di belakang ada apartemen yang sekian ratus unit itu pasti jalan rukonya, nggak mungkin tutup. Tutup sebentar pengganti datang penyewa keluar satu pasti langsung masuk lagi. Dan itu to be continue biasanya. Nggak akan stop. Dan itulah kelebihan dari ini kalau saya bilang sih saya pribadi. Captive marketnya jelas ya. Betul. Basisnya udah jelas. Nggak usah lari lagi, nggak usah kemana-mana. Bu Christine, emang total di apartemennya ada berapa banyak sih Bu Christine yang total kita di 1.500-an Pak. Kita ada 6 tower Pak. 1.500. Ya, jadi kita ada 1.500-an unit dan menurut saya benar banget saya setuju kepada Bu Fei, Pak Daniel dan Pak Sulihin bahwa kalau di depan aja ada ngapain harus pergi jauh-jauh? Yang mau makan, ketemu orang mungkin ada kafe, mau beli obat, apa aja ya mending yang tinggal walk away aja atau pembantunya disuruh jalan. Dengan pembantu suruh jalan aja udah. Jalan kaki sambil jalan-jalan. Jadi nggak usah ambil mobil Pak Ruby, nggak usah ambil motor. Iya. Nah, dan mumpung masih ada tinggal 2 unit lagi nih Bu ya. Iya, benar. Tinggal 2 unit lagi, siapa tahu nih Bapak Ibu yang hari ini menyaksikan program ini, bisa menghubungi agen propertinya masing-masing. Ya betul ya. Mungkin ada satu lagi saya tambahin. Gimana? Satu lagi. Boleh dong. Boleh. Ini Pak. Kan unit kalau nggak salah ada cuma 40 ya, Bu Christine ya? 39 ya? 43 Pak. 43, iya, cuma 43 unit kan. Sedangkan di belakangnya itu apartemennya ada 1.500. Iya. 1.500-an. Jadi kalau investor itu biasanya kan begitu beli kan mau sewakan kan lihat kiri kanan dong saingannya kan kayak gimana kan. Ini saingannya cuma 40-an. Jadi pasti nggak mungkin ada banting-bantingan harga sewa. Iya. Jadi kalau harga sewa di Alam Sutra itu turun misalnya ke depan karena banyak ruko yang kosong ya ini gara-gara LV. Semuanya pada pindah masuk sewa ke sini. Bisa aja padahal. Iya. Oke. Nah, kita juga akan membuka sesi Q&A buat Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya. Buat Bapak Ibu yang nonton acara ini dan ingin bertanya-tanya, silakan bisa di chat, ya kan. Mau bertanya lebih lanjut, silakan kepada Pak Daniel, Pak Sulihin, dan juga Ibu Christine. Oke, Bu Christine, tadi bicara soal promo, ya kan. Nah, ini kan sisa 2 nih, balik lagi. Apa sih Bu yang bisa diberikan promo-promonya bisa diulang lagi Bu? Oke, justru buat kita
karena kita sudah berikan yang terbaik ya. Jadi mungkin kadang orang berpikir kalau sisa dikasih promo itu biasanya kalau barangnya kurang laku Pak Ruby. Tapi kalau barangnya laku justru dengan ini kesempatan yang terakhir. Dan kalau Bapak Ibu lihat ini kabar baiknya 58 dan 59 ini gandeng. Ini ada kesempatan buat Bapak Ibu yang memang butuh space-nya lebih besar ataupun memang investor yang pengen sewain dan ini dia benar-benar berjajar dua. Jadi yang kalau misalkan memang butuh space bisnisnya besar, itu yang di dalam boleh dijadiin satu, tapi tampak luar nggak boleh dirubah. Ya, tampak luarnya nggak boleh dirubah, tampak luarnya tetap, tapi dia boleh jadiin satu. Ataupun mau disewain nih, kalau mau disewain ini pas nih, jadi manage-nya gampang Pak. Kalau unitnya yang pertama sama yang ujung manage-nya susah. Kalau ini dua gandeng ini manage-nya gampang. Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir di meeting ini, pertemuan ini berminat keduanya, itu pas banget sih Pak. Karena kita harga boleh dicek sih Pak, kita kalau bicara harga sebetulnya barang nomor saya setuju banget dengan Pak Daniel dan Pak Sulihin. Uniqueness, captive marketnya, karena itu yang lebih penting dari harga sebetulnya. Jadi harga just follow aja. Tapi kabar baiknya memang harganya bagus Pak. Yes, tadi sesuai dengan yang tadi Pak Daniel bilang ya, PUB, positioningnya oke, ya kan, bagus, uniqueness-nya dapat, brandnya nggak usah diragukan lagi, ini tepat banget. Oke, nah saya balik lagi ngobrol lagi sama Pak Daniel dan Pak Sulihin. Pak Daniel dan Pak Sulihin, kalau bicara tadi kan Bu Fei sempat ngomong ini secondary-nya aja yang harga pasaran Ruko di sekitar sana 6 miliar gitu kan. Nah ini tiba-tiba keluar dari 5 miliar. Gimana menurut pandangan Pak Daniel dan Pak Sulihin? Kalau realita terjadi, banyakkan jualan mana nih? Primary or secondary? Coba, Pak Daniel dulu deh. Pak Daniel, sorry, di-mute suaranya. Pak Daniel masih di-mute suaranya. Masih di-mute? Atau, oke, Pak Daniel. Ya, sorry. Yes. Ya. Kayaknya yang unmute harus hostnya deh, kalau itu dari sini. Yes. Iya, jadi tadi apa Pak, antara secondary dengan primary ya? Yes Pak, tadi kan Bu Fei bilang, ini secondary-nya aja, kalau di daerah Alam Sutra, Ruko 6 miliaran. Ada yang 6 sampai 7 katanya ya. Sedangkan ini primary yang ditawarkan 5. Nah, kalau dari kondisi ini Pak, secara realita, banyakan mana sih Pak yang terjadi saat ini Pak ya, during COVID ini, apakah penjualan primary atau secondary Pak? Dari sudut pandang Pak Daniel. Kalau di kala COVID ini lebih banyak primary, Pak. Karena kalau secondary itu, sekarang itu solusi pembayarannya itu cuma bisa cash. Kalau sekarang. Jadi, banking itu, ya ada beberapa bank yang masih menyalurkan kredit. Tapi majority itu rata-rata mereka menahan, Pak. Meskipun mereka nggak bilang ya, maksudnya secara, secara eksplisit bahwa mereka menahan, nggak. Tapi memang ya dibilang ada penundaan dan segala macam lah kayak begitu. Dan DP-nya juga besar. Kalau misalnya mau jalan KPR DP-nya besar gitu. Jadi memang alternatifnya adalah ya sekarang kan developer itu banyak kasih insentif gitu. Tadi ini aja LV bisa sampai 5 tahun. Cicilannya ya Bu ya. Cicilannya bisa sampai 5 tahun gitu. Jadi lebih mudah sih sebenarnya untuk masuk ke primary market, Pak. Kalau di zaman COVID ini saya rasa sih seperti itu gitu. Secondary memang betul ada yang harganya koreksi cukup dalam juga ada, betul. Karena ini kan nggak semua pembeli itu kan punya financial yang kuat gitu kan. Nah, kalau bisnis mereka lagi nggak kuat, lalu mereka punya pinjaman di bank, lah itu kan modalnya kan makin lama makin naik karena kita bayar bunga kan ke bank kan. Jadi mau nggak mau mereka likuidasi gitu, mereka jual murah gitu. Nah, tapi pembelinya ini harus punya kapasiti yang cukup kuat untuk bisa nutup langsung. Betul. Itu sih, Pak. Oke, kalau dari Pak Sulihin, Pak? Ya, saya tambahin aja daripada enak nih saya kalau ada Pak Daniel saya tinggal tambahin doang. Ya, kalau saya bilang gini, kalau tadi pertanyaan Ruby kan simple. Di Alam Sutra ada 6 miliar, rukonya di sini kan 5-an, kurang lebih. Ya kan? Sebenarnya kalau kita ngomong di luar daripada kompleks ini sendiri, kalau kita ngomong itu 5 miliar, tentu kan padahal ini ukurannya di tempat kita kan udah 7. Double boleh dibilang satu lebih. Hampir 2 daripada ruko yang standar kan sebenarnya di luar. Jadi saya rasa harga sudah cukup bagus, jadi kalau kita ngomong ini ya saatnya untuk masuk. Kalau nggak masuk ya kapan lagi? Sebenarnya itu kan, makanya Ibu Christine 1 minggu masuk semua itu. Tinggal masuk sisa 2, ya masuk semua pasti. Kalau orang bandingin ruko di luar daripada
di alam, ya nggak usah lain, di alam keliling aja, kan pasti beda udah. Diferensiasi produk itu kan beda sekali. Sehingga kalau orang memang needs, memang sangat membutuhkan, dan mereka melihat satu prospek yang bagus, pasti ngambil yang primary. Yang secondary jujur aja memang agak jelimet sekarang, BPN tutup, kita harus ngajuin, wah prosesnya ribet dah. Cuman ya namanya kalau sudah terjadi transaksi kan kita tetap harus jalanin semua. Dan biasanya orang pembeli juga sadar sih, nunggu itu. Tapi kalau primary kan langsung dengan developer itu jauh lebih gampang. Posisinya kurang lebih begitu. Saya rasa walaupun turun sedalam apapun ruko di luar, sudah lama ini ruko baru yang bakalan. Wow. Benar nggak sih? Yang pasti pertimbangannya kesan positioning kan beda. Sana udah lama, renovasi, harganya sekian, dibanding sini, pasar sudah jelas, market sudah jelas, siapa yang pembelinya udah jelas, ya itu pasti ada diferensiasi dengan produk ini, ya pasti akan pilih ini kalau saya bilang sih. Wow, oke. Oh, ada satu lagi Pak. Silakan Pak Dani. Satu lagi. Jadi tadi mungkin Bu Christine belum sampaikan kali, tapi kalau dari pertemuan saya dengan Ibu Christine yang terakhir ya Bu ya, saya menangkapnya bahwa adalah project ini akan menjadi the most luxurious project di Alam Sutera. Itu sih, kalau saya ngelihatnya begitu ya Bu ya. Jadi dibandingkan dengan apartemen-apartemen atau yang lain, ruko-ruko yang lain di Alam Sutera, LOV ini adalah akan yang menjadi yang paling luxury gitu loh di sana gitu. Nah itu ya udah jelas bahwa positioning-nya itu sudah clear gitu, bahwa siapa yang akan menyewa produk ini, brand-brand apa yang akan masuk, nah itu udah bisa clear gitu kan. Ya semakin luxury brandnya, otomatis pasti mereka akan mau untuk spending untuk sewa yang lebih tinggi angkanya gitu. Ya mungkin begitu ya Pak Ruby. Wow, mantap. Udah the most luxurious project, harganya pun terjangkau lagi ya, bisa dibilang ya. Jadi pas banget. Oke, Bu Christine mau ada yang mau ditambahkan Bu Christine? Iya, ya jadi saya pesan buat Bapak Ibu semua, memang saat ini bukan saat yang mudah, kita setuju. Tapi bisnis berubah, iya setuju. Tapi memang orang yang bisa menang itu ketika orang yang bisa melakukan penyesuaian. Dan saya tahu bahwa pembelian ruko ini mungkin saya nggak bisa bicara dengan orang yang memang kapasitasnya ada di bawah 3 miliar. Itu sudah pasti tidak mungkin. Dan tadi yang ditawarkan untuk harga ruko ini di 5 miliaran. Kalau Bapak Ibu punya dana sebesar itu yang mungkin saat ini sedang ada di deposito misalkan, memang deposito merupakan sebuah instrumen yang cukup aman, makanya dia tidak dikatakan sebagai investasi, tapi dia sebagai fixed income, dia deposito pasti aman. Tapi kita harus tahu bahwa inflasi juga semakin tinggi, kalau sekarang kita di deposito dengan kenaikan laju inflasi, dia nggak akan bisa ngimbangin juga. Kalau kita ada di instrumen lain seperti saham dan lain-lain, it's good sekarang koreksi, Bapak Ibu boleh masuk ke sana reksadana, tapi kita harus juga perhatikan bahwa perbedaannya dengan properti apa. Kalau mereka itu ketika one day company-nya delisting misalkan atau something wrong dengan the company, ya udah kita selesai, kita nggak bisa jual lagi karena nggak ada market yang bisa membeli saham kita. Tapi kalau properti, apapun yang terjadi, masalahnya hanya waktu, dan tanahnya itu ada, barangnya ada, dan kalau kita sudah ada di lokasi yang kita beli itu lokasi yang terbaik, kita mungkin cari lagi yang lokasi yang sama tidak akan pernah bisa. Jadi kalau Bapak Ibu yakin bahwa ini adalah yang baik, ini sudah menjadi sesuatu yang baik, dan saat ini kemampuan kita ada di level ini, menurut saya jangan tunggu waktu lagi, segera ambil keputusan, karena propertinya nggak bisa nunggu. Mungkin hari ini Bapak Ibu berpikir, besoknya lagi udah laku juga. Yes. Gitu Pak Ruby. Oke, baik. Thank you Bu Christine. Nah, Bapak Ibu, kita mau ada sesi Q&A, tapi sebelum Q&A kita mau saksikan tayangan acara untuk Selasa tanggal 19 namanya We Talk ya. We Talk yang ketiga. Nah, kita saksikan videonya. Silakan. Oke, nanti ada online business transformation. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang bisnis online, transformasinya seperti apa. Nanti acaranya We Talk tanggal 19 Mei, Selasa jam 3. Oke, kami ngundang Bapak Ibu juga bisa ikutan untuk
mengenal bagaimana nih bisnis transformasi yang online-nya bertransformasi. Baik, kita akan bacakan pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yes. Nah, dari Pak Gary. Nah, pertanyaannya, apakah ada penawaran khusus untuk LV Promenade? Nah, mungkin Bu Christine nih yang bisa menjawab. Iya, penawaran khususnya adalah kita cara bayar sampai 60 kali, Pak. Dan kita bisa balon DP 20%, dicicil 20 kali. Ya, jadi nanti kita KPR-nya setelah itu. Tapi yang sangat menarik juga, kita hari ini cuman cukup booking fee 75 juta aja. Bulan depannya bayar 25 juta baru mulai cicilan. Jadi karena kita menyesuaikan, ini sekarang lagi THR mungkin ya, Bapak Ibu yang pengusaha juga lagi THR, dan COVID ini baru aja melandai, jadi kita cukup soft Pak Ruby. Cukup dengan 75 juta, bulan depan 25 juta, setelah itu baru mulai cicilan. Wow, cukup menarik nih. Bagus sekali untuk penawarannya. Oke, kemudian ada lagi dari Ibu Silvi. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Bu Christine, apartemennya kapan nih akan launching? Wah, kelihatannya menantikan ini. Kita nggak tahu nih, property agent atau benar-benar klien nih. Apartemennya akan segera launching kita setelah Lebaran. Jadi kalau Lebaran kita selesai di awal Juni, kita di akhir Juni ya. Hopefully kalau kondisi melandai, COVID dan semuanya proper, kita di akhir Juni atau bulan 7 lah, bulan 7 nantikan segera untuk kita nanti akan infokan lebih lanjut. Tentang harga, Bu Christine? Harga ya ini ngomongnya jadi apartemen, nggak apa-apa, karena ini captive marketnya LV Promenade. Jadi nanti kalau kita produk udah keluar briefnya, teasernya, bahwa produk kita ini memang dirancang, tadi Pak Daniel ngomong luxury, tapi memang produk kita untuk mid-high, jadi harga kita seharusnya di 27-an per meter persegi. Dan karena COVID, karena kondisi yang seperti ini, karena market yang memang juga koreksi, jadi sangat menarik sekali untuk early bird price-nya nanti kita akan launching di harga tidak lebih dari 20 juta. Wow, ini peluang yang bagus nih, juga properti juga bisa memasarkan juga ya. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya adalah, nah ini pertanyaannya menarik nih. Nggak disebutin namanya. Tadi konsep dari LV Promenade kan bagus banget. Pertanyaan yang paling penting nih, apa akan ada ruko lain di LV? Nah, ini. Kalau di LV tidak ada, ya tadi saya katakan ini sebagai pinggang depannya ya, karena dia ada di sisi depan dan jumlahnya sangat terbatas. Jadi kalau tadi Pak Daniel bilang ya udah saingannya cuma 40-an ini aja gitu. 43 aja ya, nggak ada lagi yang lain ya. Iya ya. Karena nggak ada lagi. Kalau di LV kita nggak ada, tapi kalau di lokasi-lokasi yang lain kita juga akan ada launching lagi apartemen, ruko dengan konsep yang berbeda yang cukup menarik juga di lokasi yang lain. Oke, semoga bisa menjawab bahwa di kawasan LV ini cuma ada 43 unit saja, ya kan, melayani captive market 1.500 apartemen. Oke, baik. Saya rasa pertanyaannya sudah dibacakan semua. Jika Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung mungkin bisa menghubungi, mungkin yang ingin tanya tentang LV Promenade ini mungkin bisa menghubungi property agent kepercayaan Anda. Oke, sebelumnya mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Suhin, Pak Daniel mengenai kondisi properti, mungkin juga bisa mengencourage teman-teman pelaku bisnis properti. Silakan dari sisi Pak Daniel dan Pak Suhin. Ya, saya rasa kalau kita mau beli properti kita mesti ngelihat opportunity itu nggak datang 2 kali sih ya. Kita lihat sih gitu ya. Jadi kalau memang kita udah ngelihat, kita merasa bahwa oke, properti ini saya membutuhkan, ya saya memang ini cari-cari bentuknya seperti ini gitu kan, ya berarti kita mesti ambil action itu agak cepat gitu. Karena ya kayak jualan LV ini, ketinggalan sebentar, tiba-tiba habisnya cepat gitu loh. Ya kan, ya terus terang memang hari ini dipasarkan itu ini ya, memang sisa 2 terakhir. Ya kan, dan ini 2 terakhir dan tidak akan pernah ada lagi. Tadi kan Ibu Kris sudah sampaikan tuh. Ya kan, nah jadi memang kalau memang ini kebutuhan kita, ya memang harus segera ambil tindakan sih ya. Karena properti jodoh-jodohan juga sih ya. Kalau kita lihat ya, kadang-kadang ada orang yang memang mencari-cari, cuman barangnya nggak ada. Gitu. Nah sekarang kebetulan barangnya ada, dan memang kalau memang ini kebutuhan kita ya, take action lah
sesegera mungkin. Mungkin itu. Thank you, Pak Daniel. Kalau dari Pak Sulihin, Pak? Ya, saya untung ada Pak Daniel, saya kembali lagi bersyukur bener sama aja. Next time gantian nih. Semuanya begini, maksud saya. Iya. Kita memang memang kalau kita jadi broker, tantangan kita kan sebenarnya dari teman-teman ini kan tantangannya bagaimana meyakinkan daripada konsumen kita kan, calon konsumen kita untuk mengambil barang ini. Sometimes untuk meyakinkan orang itu tuh memang kadang-kadang marketing itu punya kendala mereka itu. Karena marketing sendiri tidak confident akan produk itu. Nah, jadi memang yang perlu saya jujur aja selama ini yang saya coba tegakkan mereka adalah mereka harus confident dengan produknya. Kalau mereka confident dengan produknya, dia tahu produk itu dari A sampai Z ngerti semua, dan ngerti posisinya, bagaimana value-nya, segala macam, itu pasti bisa jualan. Dan kalau bagi pembeli, ya sudah, yang Pak Daniel ngomong itu nggak ada salahnya. Kalau kamu butuh, memang lihat ada opportunity-nya, kemudian bakal ada nilainya lagi ke depannya, harga sewanya, kemudian value-nya, ya harusnya bisa take action orang. Ya kan, kayak Bu V tadi, wah ini saya betul nih, wah ini saya cari nih, itu pasti makan. Wow. Kita nggak bisa ngomong emosional lagi kan, Bu. Ini masalah benar-benar need. Yang dua kan, sisa kan. Kalau kemarin mungkin kalau banyak, mungkin orang emosional. Wih, Pak, cepet ambil. Itu kan terbakar orang. Nah, kalau dua ini memang tantangannya adalah betul-betul butuh dan hopefully bisa terjual dengan baik, saya pikir. Nggak ada lagi loh, hanya dua. Hanya dua, yes, betul. Bu Christine, ada yang ingin tambahkan, Bu Christine? Ya saya itu aja ya, jadi pesan saya sama seperti tadi, saya ulang lagi bahwa nggak ada lagi ini cuma dua, dan kalau memang barangnya pas, kalau masalah tadi Pak Sulihin katakan confident, saya rasa mungkin dengan Alam Sutra, timnya Pak Sulihin, Pak Daniel, dan para agent yang lain juga akan confident, karena so far sejauh ini selama 25 tahun kita ada, kita mengedepankan komitmen menjadi yang pertama buat kita di antara segala-galanya. Jadi kalau orang bisnis bilang uang bisa dicari, cuan bisa dicari, tapi kalau kepercayaan orang itu memang susah, dan itu yang selalu menjadi moto kita yang kita jaga. Jadi itu udah nggak diragukan lagi, dan kalau memang Bapak Ibu pas, cash flow-nya pas, semuanya cash flow-nya Bapak Ibu bisa ngatur, semuanya pas lagi mau invest, pas lagi memang mau buka bisnis, atau mungkin anaknya yang sebentar lagi lulus, dia butuh ruang usaha, memang kita ada, itu berarti kesempatannya pas. Mikirnya nggak boleh terlalu lama, gitu aja. Singkatnya, mikirnya nggak boleh terlalu lama, Pak. Ya, Bu Christine, sorry saya tambahin, maksud saya bukan Alam Sutranya, produknya, marketing. Produknya, nggak ada matinya. Maksud saya produknya. Kalau Sutra tidak ada diragukan itu. Iya, kalau produk juga pasti sih. Justru dulu waktu awal kita belum launching, belum ngeluarin, kita lagi teaser ke para agent, mereka nanya terus kapan? Ini kapan? Udah keburu pengen jualan gitu. Karena mereka confident banget dengan produknya. Iya. Tapi gara-gara COVID lah, Bu. Pas. Iya, gara-gara COVID ya. Iya, gara-gara rezeki COVID kali ya, rezeki COVID. Kejeduk di COVID ya. Kejeduk di COVID, tapi bagus, jualannya makin bagus ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini, dan juga saya boleh tarik kesimpulan bahwa di balik kesulitan yang ada selalu ada peluang. Dan kalau saya lihat ini merupakan peluang-peluang, berarti bagaimana kita bisa menggrab, dan tadi developer dari Alam Sutra melihat melakukan positioning, terus juga ada uniqueness-nya, sama dengan brand yang cukup kuat, membuat kepercayaan orang, ya kan, tambah percaya. Dan kalau saya lihat kebutuhan ini selalu ada, khususnya kebutuhan di bidang properti, ya kan, karena banyak orang yang punya planning, ya, dan juga banyak bisnis-bisnis yang nggak kena dampak. Nah, karena bisnis-bisnis yang nggak kena dampak, pasti mereka butuh ekspansi dan lain-lain. Nah, pas banget dengan Alam Sutra mengeluarkan LLB Promenade ini, membuat kebutuhan tadi orang yang lagi cari pas banget untuk bisa sesuai. Jadi supply dan demand-nya pas. Nah, kepada para teman-teman juga yang pelaku bisnis properti, kita harus optimis dan kita harus melihat peluang-peluang yang seperti yang ada nih. Ketika ada, kita juga bisa menjawab kebutuhan orang lain, khususnya kebutuhan investor atau pembeli, dan juga kita juga menyesuaikan dengan developer ataupun pelaku bisnis properti. Nah, demikian acara LLB Promenade eksklusif Client Gathering. Terima kasih buat Pak Daniel yang udah berbagi. Thank you Pak Daniel. Pak Sulihin, thank you so much udah berbagi juga. Bu Christine, thank you so much udah sharing juga. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah ikutan acara ini. Sehat selalu. Itu yang paling penting saat ini, sehat ya. Dan juga pastinya kita tetap produktif. Dan
saya percaya kita juga berdoa untuk jaya terus properti Indonesia semuanya ya. Amin. Yes. Oke, selamat sore Bapak Ibu Selamat semuanya. sore. Terima Sampai kasih. jumpa. Ruby, Bu Christine. Ya, terima kasih Thank you semuanya. ya. Terima Terima kasih, Pak Daniel. Ya, Thank Thank you, Bu Christine, kesempatannya. Ya. Ya, thank you Pak Aslihin, Pak Thank you, Daniel, thank dan you, thank you. semuanya.